berbakti pada pagi hari ini. Suatu kemurahan yang tidak kami dapat membalasnya dengan apapun juga, melainkan ingin menggunakan kesempatan ini buat berbakti kepadamu. Kami sudah memuji Engkau, sudah bersaksi, kami merasakan dan menyadari masih banyak kekurangan kami dalam ibadah ini. Oleh sebab itu kami ingin duduk di bawah kaki Dikau Tuhan, untuk lewat firman-Mu Engkau nyatakan kehendak-Mu, nyatakan teguran-Mu, nasihati kami Tuhan, untuk kami berlaku sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mengganggu kami, menggoda kami saat pemberitaan firman-Mu Tuhan, kami bersatu hati panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa, biarlah Roh-Mu yang suci oh Tuhan datang, mengurapi kami sekalian, menolong kami untuk dapat kami memusatkan hati dan pikiran kami dan seluruh indera kami untuk dapat menampung firman-Mu, mengerti dan menjadi iman untuk kami melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih, segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus diperuntukkan bagi kita sekalian pada pagi hari ini. Baiklah, kita duduk dengan tenang untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan mengarahkan kita kepada apa yang menjadi kehendak-Nya bagi kita sekalian. Keadaan dunia semakin berguncang dan kita tidak tahu sejauh mana kita berada pada hari-hari ini tanpa firman Tuhan. Sebab itu biarlah kita duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan, agar kita tidak terpengaruh dengan situasi yang mengguncangkan dunia ini, tetapi kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan, berpegang teguh pada firman-Nya, dan Tuhan akan menyalurkan kuasa-Nya, kasih-Nya dalam kita, agar jangan seorang pun di antara kita yang akan gugur. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya ingin mengingatkan sidang jemaat sebagai suatu hal untuk kita ingat dan kita memperhatikan. Yang pertama, dan jika Tuhan ingini menghendaki bagi kita sekalian, nanti pada tanggal 23 Februari akan diadakan baptisan air untuk sidang jemaat Johor dan Maputro. Bagi saudara-saudara yang sudah mengikuti firman, sudah dalam keputusan hati untuk tetap mengikut Tuhan, saudara diberi kesempatan untuk dibaptiskan air pada tanggal 23 Februari yang akan datang, jatuh pada hari Senin, tidak di sini tapi di Jalan Johor. Di sana sudah disediakan tempat baptisan air yang sangat praktis untuk kita bisa gunakan pada waktu-waktu ibadah kebaktian pembaptisan air. Saudara-saudara yang akan ikut baptisan air, silakan saudara mengambil formulir dan mengisinya serta mengembalikannya kepada Bapak tua-tua kita, Bapak Hari Esrah dan juga Bapak Yusuf Wibisono, dapat melayani saudara-saudara, atau bisa mengambil di kantor kalau saudara kebetulan lewat di kantor dan bisa mengambilnya di kantor di Jalan Johor 47 Surabaya. Demikian, dan selanjutnya saudara untuk doa puasa di Batu yang memang kita sangat butuhkan. Sampai kemarin sudah lebih dari 200 orang yang mengembalikan formulir. Kalau saya tidak salah ingat, hari ini batas pengembalian. Silakan selesai kebaktian saudara mengembalikan formulir dan kemudian menyelesaikan segala yang menyangkut biaya yang saudara-saudara sanggupi sesuai dengan formulir yang saudara isi. Mengenai tempat akan diatur sedemikian rupa. Saudara-saudaraku kita di sana berdoa dan berpuasa. Kepada kaum muda tadi malam juga saya sudah anjurkan untuk
kita dalam hal ini bisa saling mengerti keadaan yang memang kita masuk dalam puasa. Saudara-saudaraku, kita siapkan hati kita jangan terganggu dengan situasi baik tempat tidur maupun makan, enak atau kurang enak. Memang kita berpuasa, lebih tidak enak makanannya, lebih cepat berhasil ibadah kita, lebih tidak enak tidurnya, makan lebih berhasil, lebih cepat berhasil kita berpuasa, di mana daging ini tidak bersuara. Memang maksud kita di sana untuk merobek segala suara daging ini. Jadi kita mulai dari sekarang ini saling menerima satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku, saling pengertian agar daging kita ini jangan bersuara, tapi daging yang masih ada ini kita gunakan untuk melayani kehendak Tuhan, melayani sesama satu dengan yang lain sesuai dengan firman Tuhan. Itulah untuk doa puasa. Kemudian doa kita sudah harus lebih atau mulai dan kemudian dilanjutkan lebih mendalam mengenai dukungan kita dalam kebaktian pasca persekutuan yang direncanakan tanggal 21 sampai dengan 24 April. Tadi saya lupa mengumumkan kebaktian doa di Batu tanggal 9 sampai 12 Februari, bukan 9 sampai 11, tapi 9 sampai 12, bukan 10 sampai 11, tapi 9 sampai 12. Itulah ibadah doa puasa yang kita adakan. Sementara seluruh gereja-gereja yang ada di Surabaya juga akan berdoa di tempat-tempat yang mereka sudah pilih untuk berdoa puasa pada hari itu juga. Ada yang di gerejanya, ada juga rombongan yang mungkin ke Batu, ke hotel-hotel, dan saya tidak tahu tepatnya, saya dengar demikian. Tapi kita, khusus untuk kita Johor Lemah Putro dan beberapa saudara-saudara kita yang mau bergabung bersama kita berdoa berpuasa di YWI Batu 21 sampai 24 April. Kebaktian pasca persekutuan direncanakan akan diadakan di Hotel Westin. Segala pengurusan sedang diurus, sedang diatur oleh Badan Pelaksana Kabar Mempelai, dan seluruh sidang jemaat sudah harus aktif dalam mendoakan semua, baik kegiatan persiapan, pengurusan, pendanaan, dana. Sudah saya membuka kesempatan saudara-saudara yang hatinya tergerak untuk ambil bagian, mulai dari sekarang mengumpulkan lewat panitia, lewat bendahara yang sudah disiapkan, baik lewat para tua-tua untuk dilanjutkan ke bendahara, untuk semua korban itu diterima, dipakai dan tanggungjawabkan, baik pemasukan maupun keluarnya secara jelas. Demikian supaya kita mengetahui. Kemudian bagi saudara-saudara yang ingin berjuang pada tahun ini ke luar negeri, bukan untuk piknik yang utama, tetapi untuk kita melayani kebaktian persekutuan dengan sidang jemaat di Nederland. Saya mendengar untuk kali ini rasanya kebaktian itu akan lanjut sampai pada kebaktian bukan hanya jemaat Amsterdam, tapi juga jemaat seluruh Nederland akan bersekutu suatu hari di tanggal 31 Mei di Nijmegen, satu kota di mana ada gedung pertemuan yang selalu digunakan untuk acara-acara persekutuan semacam ini. Bagi saudara-saudara yang merindukan untuk ikut, saudara-saudaraku berdoa mulai sekarang. Jangan lihat guncangan yang terjadi, tapi yang saya umumkan adalah sampai pada hari ini yang saya terima informasi. Saya tidak tahu sejauh mana informasi ini berlaku, tapi yang saya terima, tiket pesawat ke sana turun, bukan naik, turun, ya. Turun. Dulu waktu kami berangkat tahun lalu 900 lebih.
925 kalau tidak salah pada waktu itu sudah dapat diskon sekian persen, harusnya 1.000 lebih dolar. Sekarang turun sekitar berapa, 8, saya tidak begitu tahu, 800 atau sekian. Jadi turun, dolarnya yang turun ya. Jadi saya tidak bicara rupiahnya jangan dulu, dolarnya ya. Kalau dengar rupiahnya saudara bisa gemeter, padahal yang kita bayar di sana pakai dolar. Puji Tuhan. Segala sesuatu Tuhan akan menyertai kita sekalian. Puji Tuhan. Yang penting kita sekarang berdoa rencana pemberangkatan ke Nederland tanggal 25 Mei yang akan datang. Bapak dan Ibu Pendeta Toteis akan datang ke Indonesia. Diperkirakan atau direncanakan tanggal 11 April yang akan datang untuk ikut kebaktian bersama kita di Westin yang akan datang. Dan saudara-saudara yang menyediakan diri untuk menerima tamu-tamu, tadi satu kesaksian sudah membuat rumah, padahal yang tadi bersaksi ini hanya 2 orang, suami istri satu rumah, tapi membuat kamar 6. Nah itu tadi kita dengar untuk melayani, untuk pelayanan, dan juga untuk mendapatkan pemasukan biaya dan sebagainya. Jadi bagi saudara-saudara yang ingin menggunakan rumah saudara-saudaraku sebagai suatu pelayanan, menerima para hamba-hamba Tuhan yang akan datang, atau mungkin imam-imam atau tua-tua dari luar kota Surabaya, atau mungkin dari luar Pulau Jawa, silakan menyediakan diri mulai sekarang. Dan kita menunggu bagaimana panitia akan mengumumkan kepada kita nanti apa yang kita sudah akan lakukan. Tetapi yang saya dapat umumkan adalah kalau saudara merindu untuk pelayanan ini, mulai menyediakan diri. Mungkin saudara menyediakan kamarnya, mungkin saudara menyediakan konsumsinya, mungkin saudara menyediakan kendaraannya, atau ketiga-tiganya. Terserah kepada apa yang Tuhan berkatkan dan Tuhan ingin dan saudara ingin gunakan untuk pelayanan. Semua mendapat kesempatan yang sama. Saya nanti tidak bisa bertanggung jawab kalau saudara di sana mengatakan saya tidak dikasih kesempatan. Semua mendapat kesempatan, dan pembiayaan juga kita pikul bersama secara merata. Ada yang mempersembahkan secara khusus, itu pun tidak salah. Ada yang secara kolektif dan setiap minggu kita kumpulkan. Semua ini kita akan gunakan untuk kepentingan pelayanan. Dari sen yang terkecil, kalau ada sen yang terkecil, itu pun tidak kita lewatkan begitu saja. Sejauh mana kerelaan kita untuk ambil bahagian dalam menyambut kerajaan Allah datang di bumi ini. Puji Tuhan. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-11. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-11. Tabernakelnya disiapkan. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-11. Kita membaca ayat yang ke-19. Kita selama ini sudah membaca ayat 15 sampai 18. Sekarang kita membaca ayat yang ke-19. Kitab Wahyu Fatsal 11 ayat yang ke-19. Semua ini berada dalam lindungan Tuhan dengan pribadinya sendiri. Mulai Fatsal 11 ini, atau mulai Fatsal yang ke-10, saudara-saudaraku, Tuhan sudah mempersiapkan dirinya untuk melindungi umatnya. Jadi kalaupun ada gejolak, ada bahkan guncangan gempa bumi. Gempa bumi yang disebutkan dalam Alkitab tidak sama dengan gempa bumi yang terjadi sehari-hari ini. Sebab gempa bumi ini yang akan datang sanggup mengguncangkan segala sesuatu, merobohkan dan mengguncangkan sampai pada langit juga. Jadi ini bukan gempa bumi berasal dari bumi, tapi itu merupakan suatu hukuman Tuhan atas orang-orang yang sudah membinasakan bumi. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan dalam guncangan itu sudah mempersiapkan, dengarkan baik-baik, dirinya
Tuhan mempersiapkan dirinya. Seperti Tuhan melindungi bangsa Israel secara lengkap waktu keluar dari negeri Mesir, begitu juga saat gereja Tuhan akan keluar dari bumi ini. Dengan secara penuh Tuhan melindungi kita dengan dirinya sendiri, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu dalam suatu kesatuan untuk melindungi sidang jemaatnya. Puji Tuhan. Mari kita membaca ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga. Ya, terbukalah bait suci Allah yang di surga. Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya. Tolong, tabut perjanjiannya Di dalam bait suci itu. ya, kelihatanlah tabut perjanjiannya dalam bait suci itu. Dan terjadilah Ya, kilat terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi gempa bumi dan hujan es lebat. Ya, ini saudara-saudaraku bersamaan dengan tampilnya tabut perjanjian yang sekarang ini masih merupakan suatu rahasia. Bukan hanya suatu rahasia, tapi tabut perjanjian yang arti rohaninya yang kita alami sekarang adalah mempelai wanita. Sekarang ini dalam bentuk berita mempelai wanita. Ini masih diperguncingkan, masih ada yang menolak, masih ada yang belum bisa menerima, masih ada yang ragu-ragu. Tetapi kalau kita, saudara-saudaraku, sesuai dengan kehendak Allah, di saat kerajaan Allah datang, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, maka rahasia ini akan dibukakan. Semakin hari rahasia firman akan semakin dibukakan. Semakin hari rahasia firman akan semakin dibukakan. Jika tidak demikian, saudara-saudaraku, maka itu berarti tidak sesuai dengan rencana Allah. Sebab guncangan yang akan terjadi ini justru, saudara-saudaraku, bersamaan atau bahkan mendorong pembukaan firman Allah akan lebih nyata. Lebih nyata bagi siapa? Bagi orang yang merindukan kerajaan Allah. Akan ada terang benderang bagi kita kalau merindukan kerajaan Allah itu, saudara-saudaraku, maka situasi sekarang ini akan semakin jelas bagi kita sekalian. Tapi bagi dunia yang hidup di dalam tidak percaya kepada Tuhan, situasi ini akan semakin membingungkan, akan semakin tidak ada arah, akan semakin tidak menemukan sebab musababnya. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, biar kita berada di pihak yang terang. Dalam Alkitab dikatakan kita bukan anak-anak gelap, tapi kita adalah anak-anak terang. Dalam surat Tesalonika, kita membaca surat Tesalonika. Surat 1 Tesalonika pasal yang kelima. Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Ayat yang pertama. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Ya, perkataan zaman ini sesungguhnya mengandung suatu rahasia dalam bahasa Indonesia. Tidak kelar, zaman ini berarti waktu, tetapi dalam bahasa aslinya sesungguhnya perkataan tentang zaman itu ada suatu pengertian merupakan kesempatan. Itu ada kesempatan, adanya waktu, adanya kesempatan, menggunakan waktu, menggunakan kesempatan. Baca terus.
Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Iya, hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman. Iya, semuanya damai dan aman. Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Jadi kalau kita ini ada guncangan, sebetulnya kita lebih mendapat kemurahan untuk tidak bisa tertidur dengan begitu saja seperti orang lain yang merasakan semua aman dan damai kemudian lalu mengantuk dan tertidur, sementara pencuri itu sudah sangat datang. Saudara-saudaraku, Tuhan itu bukan pencuri, tapi di sini digambarkan sebagai suatu perbandingan, bukan perumpamaan. Tidak diumpamakan Yesus itu seperti umpamanya pencuri, tidak. Yesus itu dibandingkan bagaimana pencuri itu berlaku, bagaimana dibandingannya, dibandingkan. Semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa kebinasaan. Kita ini lebih dahulu sudah ada guncangan. Memang tampilnya tabut perjanjian ini didahului dengan guncangan. Kalau kita mau mengerti guncangan ini, kita akan menjadi tahu bukan waktunya lengah, bukan waktunya untuk lengah dalam ibadah, lengah dalam pelayanan, bukan waktunya itu lagi. Lengah untuk kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Tapi sudah saatnya kita akan datang. Saya tadi malam dikagetkan oleh cucu saya. Dia umurnya 11 jalan 12, belum 12 tahun, tapi dia mendengar ada baptisan air. Dia hatinya begitu sungguh-sungguh, "Opa, apa saya boleh baptisan air?" Saya bilang, "Umurmu belum cukup. Saya takut kamu tidak ngerti, kamu dengar dulu. Rajin-rajinlah ikut kebaktian. Rajin-rajinlah ikut kebaktian. Supaya kamu ngerti firman. Nanti kamu masuk dalam baptisan air, ngerti firman. Jangan asal masuk saja." Saya tidak tahu, saudara-saudaraku, apa yang sedang terjadi, tapi benar-benar hati saya digetarkan untuk berdoa untuk seluruh sidang jemaat. Waktu sudah sangat dekat. Guncangan ini bukan untuk membuat kita bingung seperti orang dunia itu bingung, tapi bagi kita untuk membangunkan ibadah kita, untuk membangunkan pelayanan kita. Jangan begitu saja, saudara-saudara. Jangan malah mundur, jangan malah tinggalkan ibadah, saudara-saudara. Tetapi saat ini adalah saat untuk kita bisa lebih sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab tabut perjanjian sedang ditampilkan Tuhan di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Untuk apa? Untuk menolong sidang jemaat. Dalam ayat tadi kita membaca, itu memang disertai dengan gempa bumi, dengan kilat, dengan guru yang menderu dan sebagainya, dengan hujan es yang melebur dan berbagai-bagai macam. Tanda-tanda ini sudah sangat jelas, sekalipun masih secara duniawi, saudaraku. Sudah kalau kita mau buka mata, kita sudah bisa melihat tanda-tanda ini sudah sangat dekat. Sebenarnya bagi kita adalah waktu untuk memusatkan hati dan pikiran kita kepada firman Allah dan bisa mengerti firman. Ini saat yang paling tepat. Mengenai saat tidak usah lagi dibicarakan. Itu artinya kalau kita menggunakan kesempatan semacam ini, bagi kita segala rahasia itu dinyatakan. Baca terus. Tetapi kamu saudara-saudara, ya, kamu saudara-saudara, sementara orang ini pada bingung,
pada tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Kamu tidak hidup dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kita sudah siap. Kita tidak tinggal dalam kegelapan. Kita hidup dalam terang Allah yang besar. Dalam terang Allah yang besar, matahari, bulan, dan bintang serempak untuk bekerja. Matahari, bulan, dan bintang serempak untuk ditampilkan, menampilkan apa yang menjadi rencana Allah, ialah terbentuknya gereja Tuhan yang mendapat lindungan Allah. Begitu terang, tidak ada lagi bagian kegelapan. 3 benda terang: matahari, bulan, dan bintang. Itu sekaligus bersinar, bercahaya. Baca terus, ulangi ayat 4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Iya, terus? Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Kamu anak-anak terang. Dan anak-anak siang. Anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam. Kita bukanlah orang-orang malam. Atau orang-orang kegelapan. Atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Jangan tidur seperti orang lain. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Berjaga-jaga dan sadar. Dalam doa Getsemani, saudara-saudaraku, berjaga-jagalah kamu, supaya kamu jangan kena pencobaan. Jangan jatuh dalam pencobaan. Sebab memang janji Tuhan, kalau kita ini berpegang teguh pada firman, Tuhan akan lindungi kita, akan singkirkan kita dari pencobaan yang akan menimpa seluruh dunia ini. Berjaga-jaga. Jadi saat ini Tuhan meneriakan ini. Berjaga-jaga supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Pencobaan mana? Bukan pencobaan sedikit kurang uang, kurang beras dan sebagainya, tapi pencobaan yang akan datang di atas dunia ini, saudara-saudaraku, merupakan suatu bencana. Saya katakan bencana, kenapa? Sebab banyak orang akan jatuh dari iman pada pencobaan itu. Jatuh dari iman. Jadi tidak sama dengan percobaan-percobaan lalu yang kita rasakan. Mendapat kekurangan, mendapat penderitaan dan sebagainya. Tidak sama. Kalau pada waktu-waktu yang lalu pencobaan-pencobaan itu sudah datang, pencobaan baru kita berdoa, kita dikuatkan lagi. Itu masa lalu. Tapi pencobaan yang akan datang ini, saudaraku, sesudah pencobaan itu atau sementara pencobaan itu datang dan sesudah pencobaan itu tidak ada lagi kesempatan berdoa. Kalau mau berdoa sekarang. Jadi jangan kita pakai rumus lama, pencobaan dulu baru berdoa. Itu sistem lama. Hidup kita yang lalu demikian. Sudah ada percobaan, baru teringat, oh mau berdoa. Itu sistem lama. Tapi sistem Getsemani, itu sistem akhir zaman. Sesudah itu tidak ada lagi kesempatan untuk berdoa. Sebab itu berdoa sekarang supaya jangan jatuh dalam pencobaan itu. Jadi kalau mau berdoa sekarang, jangan tunda waktunya. Kalau kita mau berdoa, mau berpuasa sekarang ini, saatnya nanti pencobaan akan datang yang akan mengguncangkan bumi maupun langit. Itu untuk menggugurkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan anak-anak Tuhan yang tidak berpegang pada firman itu akan berguguran. Dalam kitab Wahyu pasal 6 katakan bagaikan buah arah yang menggugurkan buahnya. Saudara-saudaraku, akan gugur. Sebab itu biar kita
bersungguh-sungguh berjaga, berdoa, berjaga dan berdoa, berjaga dan sadar, berjaga dan sadar, berdoa, berjaga, sadar apa yang harus kita lakukan. Ayat selanjutnya 7. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Ya, kita sadar. Berbaju sirahkan iman dan kasih. Berbaju sirahkan iman, apalagi? Dan kasih. Dan kasih. Dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ya, terima kasih. Ini yang harus menyalut anak-anak terang ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Jadi sangkakala yang ketujuh, saudara-saudaraku, pertama-tama Tuhan menyatakan kerajaan Allah datang di bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Satu hari sabat, 1000 tahun itu sama dengan satu hari sabat. Ini sabat besar. Kita sedang mengarah ke sabat besar itu, di mana daging tidak bersuara. Kita sekarang berada dalam persiapan hari sabat, persiapan masuk pada Paskah itu. Di tangan kita masing-masing sudah harus memiliki seekor anak domba. Di hari persiapan ini, saudaraku, setiap orang, setiap keluarga diharuskan memiliki seekor anak domba. Itu zaman Israel. Itu zaman Israel, seekor anak domba. Mengapa harus ada anak domba itu? Sebab keselamatan mereka tergantung pada seekor anak domba ini. Jika mereka memiliki seekor anak domba, pada malam Paskah domba disembelih, darahnya dioleskan pada pintu rumah, dan mereka luput dari maut. Datanya malaikat maut yang akan masuk dalam rumah-rumah. Setiap rumah yang tidak ada tanda darah itu akan dimasuki oleh malaikat maut, dan di sana akan terjadi kematian dan kehancuran. Mulai dari putra raja, semua sampai kepada putra atau anak sulung sahaya, hamba sahaya yang ada di negeri Mesir. Berhala-berhala, binatang-binatang, ada kematian, ada ratapan yang dahsyat. Jadi keselamatan bangsa Israel tergantung pada seekor anak domba untuk setiap rumah tangga. Sekarang ini, saudaraku, anak domba itu tidak lagi anak domba yang kita lihat dijual di pasar, tetapi adalah Yesus Kristus, anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Sekarang dikatakan persiapan adalah bagaimana kita bisa menerima Kristus sebagai anak domba Allah dalam kehidupan kita. Ini persiapan untuk menentukan. Jangan ragu-ragu. Jangan menjadi Kristen ragu-ragu seperti saya dulu. Kristen ragu-ragu. Kristen yang mempercayai bahwa nanti keselamatan itu sesudah mati. Itu kekristenan saya lama. Saudara-saudaraku, berapa belas tahun. Sebab saya umur 18 tahun menemukan pengajaran ini, dan kemudian saya menjadi percaya bahwa keselamatan bukan urusan sesudah mati, tapi keselamatan itu justru urusan sementara kita hidup. Semasa kita masih hidup ini, kita harus bisa memastikan kita ini selamat atau tidak. Di mana kita bisa memastikan? Jikalau kita
menerima Kristus menjadi baju sirah iman, menjadi ketopong keselamatan, dan satu-satunya yang menjadi kekasih kita. Sebab itu dalam ayat 8 sini kita sudah harus bersalut dengan iman dan kasih, dengan iman dan kasih serta ketopong keselamatan. Ini yang paling sulit dikendalikan ini. Ini akal manusia ini paling sulit dikendalikan. Sebab itu dia harus dipakaikan ketopong, tapi ketopong pengharapan keselamatan. Jadi bagaimana kita ini sedang disiapkan oleh Tuhan? Bagaimana kita sedang disiapkan oleh Tuhan? Itulah sekarang menjadi pertanyaan yang harus dijawab, dan jawabannya harus merupakan jawaban positif, bahwa kita adalah orang yang sedang dipersiapkan. Tuhan menunjukkan tabut perjanjian ini. Haleluya. Kita kembali sekarang Wahyu Fatsal 12. Jadi tadi Wahyu Fatsal 11. Tolong Wahyu 11 ayat 19. Ya. Wahyu 11 ayat 19 yang ditampilkan adalah tabut perjanjian. Tetapi ini masih merupakan suatu gambaran dari kerajaan Allah yang diturunkan ke bumi ini. Tuhan menunjukkan itu kepada Musa, dan Tuhan suruh perhatikan benar-benar ukurannya, bahannya, bentuknya, bagaimana harus membuatnya ini. Kemudian buatlah untuk ada di tengah-tengah sidang jemaat Israel. Sebab sewaktu-waktu Allah turun, dan dari atas tabut perjanjian ini Tuhan mau berbicara. Dari atas tabut perjanjian, dari dalam tabernakel, Tuhan akan berbicara. Kalau saudara memperhatikan, saudara-saudaraku, bagaimana perjalanan bangsa Israel, Tuhan selalu berbicara. Setelah tabernakel ini diturunkan, Tuhan berbicara dari dalam tabernakel. Saya sudah menunjukkan ini, Wahyu 11 ayat 19 tentang tabernakel. Saya akan tunjukkan sekarang gunanya di zaman perjanjian lama. Gunanya di zaman perjanjian lama lebih dahulu. Nanti kita akan melihat nanti di zaman perjanjian baru, supaya kita tidak nanti akan terperosok kepada fanatik yang bodoh dalam memiliki pengajaran, tetapi supaya kita melihat bahwa kita tidak fanatik tetapi hidup dalam kebenaran. Mari, Imamat Fatsal 1 ayat 1. Imamat Fatsal 1 ayat 1. Imamat Fatsal 1 ayat yang pertama. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Ulangi ayat 1 ini. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Ya, jadi Tuhan berbicara dari dalam kemah pertemuan. Kemah pertemuan ini tabernakel. Tuhan berbicara dari dalam tabernakel. Ini kalau saya mau ambil terjemahan secara langsung. Memang kemah pertemuan ini terjemahan dari tabernakel. Tuhan berbicara dari dalam tabernakel. Jadi kalau kita mau lihat nanti Tuhan akan membawa gereja Tuhan pada memiliki suatu kualitas. Perhatikan firman itu dari mana? Firman Allah itu dari mana? Tuhan berfirman kepada Musa dari dalam kemah pertemuan, dari dalam tabernakel. Kitab Bilangan
Kitab Bilangan juga pasal pertama. Bilangan pasal pertama. Ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan. Dalam kemah pertemuan. Pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi Tuhan berfirman dari dalam kemah pertemuan. Ini dulu di zaman perjanjian lama. Dulu dalam zaman perjanjian lama, Tuhan selalu berfirman dari atas tabut perjanjian ini yang ada di dalam kemah pertemuan. Tuhan berbicara untuk apa yang harus dilakukan. Keluaran pasal yang ke-25. Keluaran pasal yang ke-25. Keluaran pasal yang ke-25. Ayat 21 dan 22. Haruslah kau letakkan tutup pendamian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Ya, di sana aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup perdamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau. Aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Ya, jadi saatnya kita sekarang ini melakukan segala sesuatu menurut kehendak Allah. Kalau itu perintah Tuhan. Dalam Bible Study kita sudah mendengar bahwa perintah Tuhan itu tidak berat. Yang berat adalah kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan. Itu berat. Sebab kita akan dijajah oleh nomor satu daging. Oleh daging. Kita akan dijajah oleh daging. Daging mana? Daging yang tidak mau perintah Allah. Daging yang ini di garis bawah, yang tidak mau melakukan perintah Allah. Itu akan membuat hidup semakin berat. Kalau kita ikutkan daging yang tidak mau, ini di garis bawah perkataan tidak mau. Ini daging ini tidak mau melakukan kehendak Allah. Itu membuat hidup menjadi berat. Itu membuat hidup mengarah kepada penghukuman, kepada kematian. Roma 8. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Surat Roma pasal yang ke-8. Kita baca di sana. Ini daging ya. Daging ini tidak mau melakukan kehendak Allah. Ayat yang ke-5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya, mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. 6. Karena keinginan daging adalah maut. Ya, jadi kalau memikirkan roh, memikirkan daging menurut daging, ya itu kita hidup. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Iya. Terus 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Iya. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini yang membuat hidup manusia susah. Ini yang membuat manusia susah. Manusia sebenarnya tidak perlu susah, sebab ditaruh oleh Tuhan di tempat, di dalam taman, di dalam Eden. Eden itu sendiri sudah luar biasa indahnya. Eden itu sudah
luar biasa. Tetapi di dalam Eden Tuhan membuat sebuah taman, di sana tempat manusia. Jadi ini begitu dalamnya kesukaan yang Tuhan sediakan bagi anak-anak Tuhan. Jadi ada urutan saudara-saudaraku. Jadi Tuhan membuat bumi, kemudian ada taman Eden, di dalam taman Eden. Jadi bukan di bumi ini, di dalam taman Eden, di situ tempatnya manusia. Manusia berdosa ya dibuang ke bumi ini. Hidup menderita sebab menurut kehendak keinginan mata, keinginan daging, hidup mau sama seperti Allah. Keinginan daging, Adam dan Hawa sudah mengikutkan keinginan daging, dan itu yang membuat manusia susah sampai sekarang ini. Dan sampai sekarang ini pun manusia masih tetap melakukan apa yang menjadi keinginan daging, yang itu adalah perseteruan dengan Allah. Daging ini tidak mungkin melakukan kehendak Allah. Sebab itu kita mesti perhatikan bagaimana kita mendengar firman dari atas tabut perjanjian. Aku akan bertemu dengan engkau dan aku akan mengatakan perkataan yang engkau sampaikan kepada bangsa Israel untuk dilakukan. Dalam perjanjian baru, Rasul Yohanes mengatakan dalam 1 Yohanes pasal 5, perintahku itu tidak berat. Perintahku itu tidak berat. 1 Yohanes pasal 5, 1 Yohanes pasal 5, 1 Yohanes pasal yang kelima, saudara lihat di sana. 1 Yohanes pasal yang kelima, kita baca ayat yang ke-3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Ya, ini kasih, bukan perseteruan. Kasih kepada Allah, yaitu jikalau kita menurut perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah itu tidak berat. Jikalau dengan kasih kita melakukan perintah Allah, tidak ada keberatan apa-apa. Tidak ada keberatan apa-apa. Tidak ada keberatan buat seorang anak menghormati orang tuanya. Kalau anak ini mengasihi orang tuanya, tidak ada beratnya, sama sekali tidak ada beratnya. Anak itu akan berat menghormati orang tuanya kalau dia tidak mengasihi orang tuanya. Tapi kalau dia mengasihi orang tuanya, saudara-saudaraku, tidak ada beratnya untuk menghormati orang tuanya sesuai dengan perintah Allah. Tidak ada beratnya untuk melakukan perintah ayahnya, sebab ia mengasihi ayahnya, ia mengasihi ibunya. Tapi kalau dia membenci, saudara-saudaraku, jangankan pekerjaan yang berat, suruh ngambil itu aja bawa di sini, dia bisa bersungut-sungut. Aku masih bermain kok sudah disuruh bawa air. Saya dulu waktu kecil, kami di desa orang kecil itu sudah kerja semua, anak-anak itu kerja semua. Saya di desa itu kerja, sudah ke sawah itu waktu kecil. Dan tugas saya adalah menimba air. Dari sumber, isi di bambu, pikul, bawa di air, bawa di rumah. Itu tugas saya. Saya waktu itu umur 6-7 tahun itu sudah mikul air dari sumber, bawa ke rumah. Tiap hari itu tugas. Itu main gasing itu. Saya punya makanan, saya punya piring diisi dengan gasing dan talinya itu taruh situ, tutup. Saya pulang dari sekolah mau makan, buka perut, wah ini nggak ada nasi sebab tadi malam kemarin saya tidak nimba air. Terlalu mengasihi permainan lebih dari perintah ayah. Ya hasilnya itu, ya makan hasilnya permainan itu. Kayu hitam itu, gasing dari kami itu kayu hitam dengan talinya itu. Itu gambaran. Terlalu berat untuk nimba air. Sebab apa?
Sebab tidak mengasihi ayah, mengasihi permainan lebih dari mengasihi ayah. Beratnya nimba air itu rasanya kok berat amat. Tapi kalau kita mengasihi, perintah apa aja. Waktu saya sudah mengerti perintah, mengerti untuk mengasihi ayah, mengasihi orang tua, terlambat. Sebab waktu itu saya sudah umur 13, 12 jalan 13. Saya masuk sekolah guru. Waktu itu mama saya meninggal. Baru saya mengetahui apa itu kasihnya orang tua. Waktu kehilangan kasih itu, sebab mama meninggal. Saya umur 14 masuk sekolah guru. Dulu kami masuk sekolah guru itu, masuk sekolah itu sudah dapat tunjangan gaji. Gaji saya mau kasihkan siapa? Ibu saya sudah tidak ada. Saya umur 14 sudah mulai ngajar. Dulu ya gitu. Kita sudah mulai ngajar umur 14 itu. Jadi guru praktek. Ngajar ya teman-teman saya. Begitu mengerti kasih orang tua. Sekarang saya terima gaji, saya tidak ingin pakai sendiri, mau kasih sama mama. Mama nggak ada lagi. Terlambat. Makanya kalau saudara-saudara, anak-anak muda, mama masih ada, jangan main-main nanti. Kalau mama nggak ada, baru tahu kasihnya mama, baru tahu kasihnya papa. Baru mau balas sudah nggak ada. Begitu juga dengan Tuhan. Sekarang kita disiapkan oleh Tuhan. Kalau kita dengan kasih, kita melakukan perintah-perintah Allah yang sudah mengasihi kita, kita sangat berbahagia. Jangan nanti sudah terlambat baru ingin membalas kasihnya Allah. Tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Saya ingat satu saudara. Waktu itu saya sudah pengerja muda. Di sini di Surabaya ini. Satu saudara di desa, di daerah Batu sana. Dulu waduh tidak ada kendaraan. Itu bapak sakit keras. Tapi sebelum sakit itu dinasihati oleh, termasuk oleh Om Jono. Datang sama Tuhan. Kakak dari bapak ini juga hamba Tuhan, nasihati dia terus. Kenal tuh, wah apa menjadi orang Kristen 1 jam 2 jam di gereja. Rugi kalau saya membajak di ladang, sudah berapa yang saya capai. Enggak usah. Aku kalau ndak sampai lumpuh ndak mau jadi percaya Tuhan. Itu ngomongnya. Lagi dinasihati tetap nggak mau. Itu satu waktu dia betul-betul lumpuh. Betul-betul ndak bisa apa-apa. Baru waktu dalam sakit itu, salah satu pengerja yang diutus untuk mendoakan dia, ya saya. Saya belum tahu itu kita jalan kaki dari bahu masuk bahu lagi, dari Batu, bukan dari bahu itu di Manado, dari Batu masuk ke desa-desa itu. Kalau saya lihat sekarang semua jalannya sudah aspal, dulu kami jalan kaki di situ untuk kabarkan Injil. Ketemu bapak itu yang sudah tidak berdaya. Saya tidak tahu sejauh mana dia terima Tuhan pada waktu itu. Tapi jangan begitu, jangan tunggu sampai terlambat. Lebih baik sekarang, waktu kita mendengar suara firman Allah, kita melakukan perintah Tuhan, dan Tuhan katakan, perintah itu tidak berat. Perintah itu tidak berat. Saya mau saksikan pengalaman saya yang terbaru. Pada tahun yang lalu, kita menerima undangan ke negeri Belanda. Ya saya waktu itu kita belum merasakan seperti sekarang. Saya pikir sama saja seperti tahun lalu bisa, tahun ini saya
Kemudian perubahan mendadak cepat. Hati ini mulai bimbang. Hati ini apa bisa? Saya berdoa, Tuhan, kalau bisa supaya ini perintah dicabut. Tunggu-tunggu kok nggak ada tanda-tanda bahwa Tuhan alihkan perintah ke negeri Belanda ini. Kok nggak ada tanda-tanda? Saya coba-coba telepon ke Om Toteis, Tante Toteis, barangkali dia mau mengerti keadaan kita. Saya sudah cerita sedemikian rupa. Akhirnya dia bilang, kami menanti kedatangan saudara-saudara. Lagi nggak ada tanda dicabut. Kami tahu, saya bilang kami susah. Oh iya, saya tahu, saya lihat di TV, saya lihat beritanya di TV, ada di koran, di sana juga. Kami berdoa buat saudara-saudara. Jemaat di negeri Belanda berdoa buat kita. Dari Jerman juga berdoa buat kita. Mereka tahu keadaan kita. Mereka berdoa buat kita. Mereka tahu. Bahkan yang dari Jerman, salah satu kaum muda yang sekarang studi di sana, dia pemain viol. Dia baru saat telepon saya, Om kalau datang, kalau pemain-pemain musik datang, apa boleh aku ikut main viol? Nah, coba gimana ini? Saya bilang boleh, tetapi apakah pemain-pemain musik ini tergerak atau enggak? Itu saya belum tahu. Jadi ini satu tanda-tanda, saudaraku. Tantangan buat kita. Apa kita pergi mungkin dengan musik, mungkin dengan sangkor, saya masih belum tahu. Tapi ini suara-suara semacam ini kita harus cepat tanggap. Harus cepat tanggap. Saya berdoa, berpuasa. Saudara mungkin masih ingat pada minggu sebelum tanggal 13, yaitu pada hari Selasa, minggu Selasa 13, 12 tanggal 11, minggu tanggal 11. Tidak diumumkan tentang puasa, tapi waktu saya berdiri, saya begitu ditekankan untuk Bidstone hari Selasa disertai dengan doa puasa. Saya memang bergumul untuk Tuhan kalau bisa disingkirkan ini. Ini terlalu berat buat saya dan buat jemaat untuk melakukan perintah ini. Terlalu berat. Tapi waktu saya berdoa, jemaat berdoa, firman Allah sudah disampaikan, saya berdoa, jemaat berdoa. Dalam doa itu, dalam firman Allah disampaikan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu firman pada waktu itu. Tapi saya masih berdoa, Tuhan kalau bisa ini terlalu berat buat kami. Bagaimana saya menghadapi masyarakat, bagaimana saya menghadapi pemerintah dan sebagainya. Cukup berat. Tapi justru pada waktu itu Tuhan menekankan, bukan tugas yang kamu bilang berat ini disingkirkan, tapi saya tambah lagi satu tugas. Saya waktu itu sungguh-sungguh tersentak. Pasca kamu harus lakukan. Saya langsung buka mata, lihat kalender, tunjukkan tanda sekian. Jadi saudara-saudaraku, kepercayaan ini bagi kita. Waktu saya pulang di rumah, saya ingat teman-teman hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia, saya telepon satu persatu yang merupakan koordinator-koordinator. Saya telepon, ada yang langsung. Ada satu daerah, begitu saya telepon, loh Om, saya ini baru tulis surat tapi saya belum kirim. Harusnya saya kirim tadi pagi surat itu, sekarang masih di sini. Surat untuk mengundang jemaat Johor Lemah-Putro Om untuk membuat Paskah di daerah itu. Saya bilang saya sudah umumkan tadi, sudah kami rapat. Langsung waktu itu kami rapat, umumkan saudara-saudaraku untuk pasca persekutuan ini. Waktu saya bilang bagaimana surat ini, saya bilang kirim aja, saya mau lihat. Saya lihat tanggalnya persis tanggal 13 juga dia. Jadi terlambat sedikit, kita tidak ada kesempatan untuk diambil orang. Diambil orang. Jadi saat itu memang kita sedang diuji oleh Tuhan. Lakukan
melakukan kehendak perintah Tuhan. Melakukan perintah Tuhan itu tidak berat. Yang berat adalah kalau kita tidak melakukan karena daging ini. Ini yang berat. Kalau daging ini tidak bersuara, saudara-saudaraku, pekerjaan Allah itu kita kerjakan dengan kasih, semua ringan adanya. Itu sebabnya langsung dalam doa puasa itu juga saya minta salah satu tua-tua untuk coba bantu saya memikirkan bagaimana kita mau lanjutkan puasa ini. Lanjutkan puasa ini. Tidak hanya di sini, tapi lanjutkan lebih intensif lagi. Kalau bisa di YWI. Kita punya waktu YWI, kita sudah pesan dari tahun lalu. Itu jatuh pada bulan Mei. Tapi kita tidak bisa manfaatkan. Yang kita butuhkan adalah bulan Februari. Tidak ada tanggal, YWI itu penuh semua. Tanggal-tanggal. Periksa-periksa, masih ada satu tidak kosong. Betul, itulah tanggal 9 sampai tanggal 11. Itu kosong. Dia tanya bagaimana, saya bilang ambil aja. 9 sampai 11 ambil aja. Memang ada keberatan. Sebab memang tanggal-tanggal itu di antara kita ada 3 pasang mempelai yang akan diberkati di gereja kita. Dan sama persis tanggal-tanggalnya itu. Itu suatu keberatan. Begitu berat. Mereka sudah siap dalam 1 tahun. Tahun lalu mereka sudah lapor. Dan harus dirubah. Coba bayangkan bagaimana beratnya. Tapi karena kita tidak bekerja untuk daging kita, semua sudah berjalan dengan baik. Waktu di hubungan ke YWI, akhirnya YWI juga memberikan kita kesempatan. Persis tanggal itu, saya pulang ke rumah. Ini bukan kebetulan. Melakukan kehendak Allah. Kalau aja kita mau, Tuhan akan aturkan jalan bagi kita sekalian. Sebab itu mari kita mau menyerahkan diri. Yang berat sekali lagi, nomor 1, kalau kita ikut daging. Ini berat. Saya mau terus terang. Sebab daging ini tidak pernah mau melakukan kehendak Allah. Dia berseteru dengan Allah. Dia berperang dengan Allah. Coba tanya di seluruh dunia, apa enak berperang atau tidak? Coba tanya di orang di seluruh dunia ini, apa enak berperang atau tidak? Semua akan bilang gak enak berperang. Tapi itulah yang kita pilih. Berperang. Dan kita berperang tidak tanggung-tanggung. Berperang melawan Allah. Bukankah kita begitu bodoh? Dengan kita ini bagaikan lebih kecil dari semut, lebih kecil dari kuman. Dibanding dengan keagungan Allah, kita mau coba berperang dengan Allah. Bukankah itu menyusahkan hidup kita sendiri? Susahnya kehidupan Kristen adalah karena dia mau berperang dengan Allah, mau berperang melawan Allah karena mengikut suara daging yang dikendalikan. Daging ini ada kendalinya. Kalau daging ini sudah tidak bertobat, daging ini dikuasai oleh setan, oleh roh penguasa udara setan yang disebutkan manusia durhaka. Jadi kalau kita ikutkan setan pendurhaka itu, saudara-saudaraku, kalau kita oleh Bapa, oleh Tuhan disebut durhaka, apa yang kita bisa terima dari Bapa kita? Di sini anak ada bapak-bapak. Coba pikirkan, kalau ada anak durhaka, apa yang bisa saudara berikan kepada anak yang durhaka itu? Kecuali hanya kutukan. Hanya itu yang layak diterima oleh seorang anak durhaka. Kita pun dahulunya, Rasul Paulus katakan, kita pun dahulunya hidup di dalam itu, di dalam roh pendurhakaan itu. Tetapi oleh kasih karunia Allah yang besar, kita ditarik oleh Tuhan. Saudara-saudara, ini kesempatan terakhir. Kalau kita manusia durhaka ini ditarik oleh Tuhan, oleh kasihnya, masih tidak mau lagi, saudara-saudaraku, itu sudah kesempatan terakhir. Lebih baik kita baca ayat itu, saudara. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Inilah setan yang membuat hidup manusia berat.
Inilah setan, saudaraku, yang membuat manusia berat. Dia memakai daging manusia untuk dia bercokol di sana. Dan kita dalam keadaan berat, tidak pernah sadar untuk kembali kepada Bapa. Efesus pasal 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Ya, hidup dalam daging untuk mentaati perintah penguasa angkasa. Perhatikan, kita hidup dalam daging, saudara-saudaraku, untuk mengikuti penguasa kerajaan angkasa. Apa itu? Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja. Roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Di antara orang-orang durhaka. Inilah orang mengikut, orang yang tidak mau melakukan perintah. Itu disebut durhaka. Anak yang tidak mau melakukan perintah ayahnya disebut anak durhaka. Dan apa yang diterima oleh anak durhaka? Hanyalah penderitaan. Seorang anak, ada dua anak, yang seorang sulung, seorang bungsu. Yang bungsu ini durhaka. Dia meninggalkan ayahnya, dia bawa harta kekayaan ayah, dihabiskan di dalam negeri yang jauh, negeri orang. Kemudian dia jatuh melarat. Berapapun besar kekayaan yang dia bawa, habis. Sebab apa? Sebab kedurhakaan itu dikendalikan oleh roh penguasa angkasa, yang di dalamnya tidak ada sesuatu yang indah, tidak ada sesuatu yang baik. Akhirnya dia masuk, dia cari pekerjaan tidak dapat, dia masuk di dalam melayani babi-babi. Saat itu dia baru mengerti kasih dari ayahnya. Waktu itu dia minta, dia ingin makan makanan babi, ingin makan makanan babi. Itu pun tidak diberi. Ingin makan makanan babi, seandainya diberi pada waktu itu dia sudah akan bersyukur, terima kasih saya makan makanan babi. Tapi itu pun tidak diberi. Inilah orang yang terlambat, tidak mengasihi orang tua. Akhirnya demikian, makan makanan babi. Saudara-saudaraku, begitu berat, tidak dikasih, itu pun tidak dapat. Jadi begitu berat, akhirnya dia datang kepada Tuhan. Inilah gambaran manusia. Baca terus ayat 3. Ayat 3. Kita lihat manusia durhaka ini. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Dulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Ketika kami mengikutkan daging. Dan menuruti kehendak daging. Dan pikiran kami yang jahat. Dengarkan apa yang diterima oleh manusia durhaka ini. Apa yang harus diterima? Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Ya, harus dimurkai. Sekarang ayat 4 di sini sekarang tempat kita. Ini terakhir, kita sudah mendurhaka kepada Tuhan. Kalau kita jujur mengakui kita sudah mendurhaka kepada Tuhan. Sekarang jalan keluarnya bagaimana? Apa kita terus mendurhaka? Apa kita tetap terus tinggal di kandang babi ini? Ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Allah yang kaya dengan rahmat. Oleh karena kasih-Nya yang besar. Oleh karena kasih-Nya yang besar. Yang dilimpahkannya kepada kita. Dilimpahkannya kepada kita terus. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Kita sudah mati oleh kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan terus. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Terus. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus.
suara Allah dari dalam rumahnya. Dalam Wahyu pasal 11 ayat yang ke-15 kita sudah mendengar bagaimana begitu suara trompet dibunyikan, suara dari surga itu datang. Suara nyaring dari surga. Kerajaan Allah itu datang. Bagaimana kita sedang menyambut Dia sekarang? Kamu manusia yang durhaka. Kami yang hanya harus dimurkai, yang hanya harus dikutuki. Tetapi sekarang oleh kekayaan rahmat dan kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Injil Lukas pasal 15, cerita ini perlu saya tunjukkan kepada saudara. Injil Lukas pasal yang ke-15. Injil Lukas pasal yang ke-15. Injil Lukas pasal yang ke-15. Kita lihat bagaimana urutan kehidupan kita manusia ini semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-15. Saya tunjukkan garis besar saja. Ada 3 cerita. Kelihatan berbeda, kelihatan cerita ini berbeda, memang sangat berbeda. Cerita pertama tentang gembala dan domba. Itu cerita pertama. Cerita kedua tentang seorang perempuan dan sebuah uang dirham. Yang ketiga cerita seorang bapa yang kehilangan anak. Kehilangan ini semakin besar. Itu artinya semakin kita jauh dari Tuhan. Cerita pertama ayat 1 sampai dengan ayat 7, saudara-saudaraku, seorang gembala kehilangan domba. 100 ekor domba, hilang 1 ekor. Kalau 100 domba hilang 1 ekor, prosentasinya berapa? Berapa persen itu? Yang hilang berapa persen? Berapa? 100 hilang 1, berapa persen itu? 1%. Jadi kelihatan kecil. Kelihatannya kecil. Meninggalkan penggembalaan kelihatannya sepele. Kecil. Kan hanya seperti 1%. Tapi gembala yang bijak, saudaraku, tidak menunggu, tidak perlu harus lebih besar lagi. Dia mencari untuk nutup lubang itu. Saudara punya sepeda motor, bannya atau sepeda biasa, tidak perlu meledak. Cukup ditusuk 1 jarum. Cukup 1 jarum tusuk. Atau 1 paku. Cukup. Sudah cukup untuk membuat susah saudara. Ban kempes. Tidak bisa dipakai. Tidak usah tunggu lubang sebesar ini. Tidak perlu. Tidak perlu. Yang kecil aja. Sudah cukup bikin susah. 1 lubang kecil aja sudah cukup bikin susah. 1% hilang sudah cukup. Meninggalkan penggembalaan. Apa sih susahnya meninggalkan penggembalaan? Kan sedikit sekali rasanya, sedikit sekali ruginya meninggalkan penggembalaan. Tapi kalau itu tidak diselesaikan, itu akan membesar. Dari meninggalkan penggembalaan. Cerita yang kedua, ayat 8 sampai ayat 10. Ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Seorang perempuan mempunyai 10 dirham. Kehilangan 1 di antaranya. Berapa persen itu? 10 kehilangan 1. Berapa persen? 1/10. Ya ini, kalau meninggalkan penggembalaan, ya ini sampai 1/10 ini juga.
makin besar. Tadinya 1%, sekarang menjadi 10%. Meninggalkan penggembalaan sampai saudara-saudaraku meninggalkan pengakuan kita kepada Tuhan. Ini sudah menyangkal ini. Sebab membayar 1/10 tidak sama dengan membayar pajak. Tidak sama. Membayar 1/10 itu suatu pengakuan kita kepada Tuhan bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan, terutama karena kita tergembala. Itu pengakuan kita, dan itu berarti pengakuan kita, ada hubungan kita dengan Tuhan di dalam penggembalaan. Di sini saudara-saudaraku, kita lihat dia kehilangan. Perpuluhan itu bukan bayar. Kalau bayar pajak kita seperti hilang, sebetulnya juga tidak terhilang, tidak kehilangan itu, sebab pajak itu dipakai untuk bangun jalan dan sebagainya, dan banyak yang dipakai oleh negara untuk pembangunan. Perpuluhan di sana kehidupan kita. Ini banyak kali yang tidak dimengerti oleh anak-anak Tuhan. Dia pikir 1/10 dia bayar, dia pakai 9/10. Ini banyak pengertian anak-anak Tuhan demikian, sampai hamba Tuhan, sehingga membuat dia menjadi khawatir. Menjadi khawatir. Kalau kita berpikir demikian, kita akan menjadi khawatir. Uang cuma sekian, mesti bayar perpuluhan, belum sekarang semuanya naik. Apalagi bensin belum naik ya. Belum naik. Baru ini urusan orang perempuan semua yang naik ini. Apa itu? Garam tidak naik ya, kita di gudang garam ini. Gula naik, apalagi beras naik. Saya tidak tahu Lombok naik atau enggak. Itu masih urusan orang perempuan hari-hari ini. Kita akan khawatir, sebab memang sudah sedikit, dikasih keluar lagi sedikit, ya tambah sedikit. Hidup kita lalu terombang-ambing di dalam kekhawatiran. Nah, inilah suatu kesalahan besar. Sebab kita pikir kita hidup di dalam 9/10. Sebetulnya kita tidak hidup dalam 9/10. Kalau kita baca, saudara-saudaraku, ini urutan, ini satu pelajaran besar, tapi tidak apa, saya sepintas lalu aja. Bangsa Israel hidup di padang belantara setiap hari dengan mana. Setiap hari dengan mana? Seorang 1 gomer tiap hari. Yang mengumpul lebih tidak, yang mengumpul banyak tidak lebih, yang mengumpul sedikit juga tidak kekurangan. Mereka cukup dipelihara oleh Tuhan. Sebab melakukan kehendak Allah diikuti dengan berilah kepada kami makanan kami hari ini. Ini melakukan kehendak Allah. Bangsa Israel tinggalkan lama itu perintah Allah itu. Lama. Dan Tuhan katakan, seandainya aku bukan Tuhan, kamu hei bangsa Israel sudah lama menjadi binasa. Sekarang kembali kepadaku. Jadi bangsa Israel ini hidup dalam setiap hari 1 gomer selama 40 tahun. Setiap hari 1 gomer. 1 gomer itu sama dengan 1/10 eva. Jadi bangsa Israel hidup di padang belantara itu dengan 1/10. Dengan 1/10 itulah isi penuh gomer kehidupan kita yang kita percayakan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, itu dipelihara oleh Tuhan penuh. Berikan kami makanan kami yang secukupnya hari ini. Mengingatkan kita kembali kepada perintah Tuhan kepada bangsa Israel di padang belantara, hidup dalam 1/10. Di sini artinya bahwa engkau sudah memelihara kami kemarin, engkau memelihara kami hari ini, engkau memelihara kami besok dan sampai selama-lamanya. Sebab mana itu, saudara-saudaraku, tidak hanya dimakan di padang belantara. Tuhan perintahkan ambil 1 gomer, isi dalam buli-buli. Tolong tabernakel, isi dalam buli-buli, bawa sampai ke negeri Kanaan. Ya. Oh, yang tabernakelnya, yang tabut perjanjian. Ya.
yang tabut perjanjiannya. Dalam tabut perjanjian ini nomor 6 ada buli-buli berisi mana yang dibawa dari padang belantara untuk peringatan. Kalau nanti anak-anakmu tanya apa ini, ceritakan bahwa Tuhan sudah memelihara kami di padang belantara dengan ini. Itu suatu pengakuan, saudara. Sudah lihat bagaimana bangsa itu dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini. Suatu negara yang terus berperang. Suatu negara yang terus berperang. Dari tahun 48, sekarang tahun 98. Negara kecil tapi berperang terus. Tapi kita tidak pernah dengar mereka itu ribut dengan ekonomi. Tidak pernah. Tidak pernah. 50 tahun berperang. Ini tahun yang ke-50, tahun yubel mereka. Tahun ini buat mereka tahun yang besar. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang besar ini buat negara itu. Sebab seluruh orang Israel akan. Kalau kamu melihat Yerusalem dikeliling oleh tentara-tentara dari segala bangsa, ketahuilah waktunya sudah di ambang pintu. Saudara-saudaraku, bangsa yang pernah hidup dengan mana di padang belantara, mana belum suatu pengertian rohani tentang perpuluhan ini, suatu pengakuan bahwa engkau sudah memelihara, dan ini ditaruh di dalam tabut perjanjian, suatu peringatan. Ini hilang. Wanita ini kehilangan itu. Tadinya dia kehilangan penggembalaan, kemudian kehilangan ini. Saudara-saudaraku, makin besar. Sekarang yang ketiga, cerita yang ketiga adalah ayat 11 sampai dengan ayat 32. Seorang ayah mempunyai anak 2, 1 yang hilang. Berapa persen hilangnya? 50%. 50%. Hilangnya 50%. Seorang ayah mempunyai anak 2, 1 hilang, berarti kehilangan 50%. 50% hilang sama sekali, tidak ada lagi. Jadi kita lihat kehilangan ini makin membesar, dari 1% menjadi 10%, menjadi 50%. Menjadi 50%. 50% ini dia tidak mengasihi Allah. Ini 50. Ada dua hukum. Ada 2 loh batu. Ada 2 loh batu. Satu mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia. Kalau kita sudah mulai hilang kontrol, saudara-saudara, akhirnya kita akan tidak lagi mengasihi Allah. Kita akan ikutkan perintah. Kalau kita baca cerita ini, anak ini dikuasai oleh roh yang sedang bekerja di antara manusia yang durhaka. Untuk bukan hanya tidak mau melakukan kehendak Allah, tetapi memusuhi Allah. Ini sudah mulai memusuhi Allah. Kehilangan 50. Hidup mungkin masih di antara bangsa. Mungkin orang ini begitu baik kepada manusia. Orang ini mungkin begitu sangat baik kepada manusia. Tetapi dia sudah memusuhi Allah. Kehilangan 50%. Sebab ya ini tadi, kita tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ibrani pasal yang pertama. Ibrani pasal yang pertama. Kita membaca. Jadi kita makin jauh dari Tuhan, saudaraku, tanpa kita sadari.
Ibrani pasal 1. Ibrani pasal yang pertama. Ayat pertama. Mulai ayat pertama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ya, berbicara kepada nenek moyang kita dengan berbagai-bagai cara, dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, ya, pada zaman ini, pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Berapa anaknya? Berapa anaknya? Loh, enggak tahu. Berapa anaknya? 2. Oh, enggak 2. Anak Allah yang tunggal. Cuma satu. Pada akhir ini dia berbicara lewat anaknya. Di sini perkataan anaknya ini anaknya yang tunggal. Itu harusnya perantaraan anaknya yang tunggal, terus yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Menerima segala yang ada. Terus oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Coba saudara lihat bagaimana dahsyatnya. Sekarang, saudaraku, perkembangan kita makin jauh dari Tuhan. Mulai dari 1%, tinggalkan penggembalaan, tinggalkan pengakuan kita kepada Tuhan, tinggalkan pengakuan, kemudian menyeterui Tuhan, berseteru dengan Allah, seperti anak bungsu itu. Kemudian sekarang yang terakhir, satu-satunya Allah, satu-satunya anak tunggal, satu-satunya anak tunggal. Pada akhir zaman ini Tuhan berbicara lewat anaknya. Lewat anaknya Tuhan memberikan kita perintah lewat anaknya, lewat Yesus Kristus anaknya. Kalau kita lakukan berarti kita sudah melakukan 100%. Kalau kita menerima Dia berarti kita menerima segala-galanya. Sebab cuma satu itu, segala semesta alam. Dikatakan Dia menciptakan segala semesta alam. Dia berhak atas segala yang ada. Kalau kita menerima Dia, menerima perintahnya, berarti kita hidup di dalam segala-galanya yang dikerjakan oleh Allah. Tetapi sebaliknya, kalau kita hilang Dia, berapa persen yang hilang? Hanya ada satu. Kita terima Dia berarti kita terima seluruhnya. Tapi kalau kita kehilangan Dia berarti berapa persen? Berapa persen? Kehilangan segala-galanya. Kalau kita kehilangan Dia, kehilangan segala-galanya. Nggak ada lagi sisa. Tidak ada lagi sisa. Dan memang ini arahnya ke situ. Kalau kita sudah mulai menjauh dari penggembalaan, mulai dari menjauh dari pengakuan kita bahwa Dia adalah Allah kita yang menyelamatkan kita. Kita sudah yang memelihara kita, kita sudah mulai tidak melakukan perintahnya. Sudah hidup di tengah-tengah bangsa yang durhaka disebutkan di sini. Akhirnya kita akan menolak Dia. Dan itu berarti sudah seluruhnya. Tidak ada harapan lagi. Sebab itu biar Tuhan katakan di hari-hari ini, kembalilah kepadaku. Aku pun akan kembali kepadamu. Kembalilah kepadaku. Aku pun akan kembali kepadamu. Tuhan bicara tentang itu. Dalam guncangan-guncangan semacam ini, Tuhan berseru kembali kepadaku. Aku akan kembali kepadamu. Tuhan memanggil umatnya, Tuhan memanggil anak-anaknya untuk kembali kepada Dia, menerima Dia, untuk menerima segala-galanya daripada Tuhan. Tuhan akan memberikan kita apa yang menjadi kehendaknya bagi kita sekalian. Tuhan memanggil kita untuk kembali kepada Dia. Kita akan benar-benar hidup bagi kerajaan surga. Tuhan tunjukkan kerajaan surga. Di surga terbuka dan kelihatanlah bait suci Allah. Kelihatanlah
tabut perjanjian di dalam bait suci Allah. Untuk kemudian dalam Wahyu 12 ayat 1 mempelai wanita ditampilkan. Di mana kita sekarang berada, kembali kepada Tuhan. Saya tidak melarang saudara berada di mana, tapi dalam pengajaran ini kita jangan tinggalkan. Tetap pegang pengajaran ini, sebab Tuhan berbicara dari situ. Sejak dulu Tuhan bicara dari tabernakel, dari dalam kemah pertemuan, dari dalam anaknya. Sekarang dari dalam pengajaran tentang tabut perjanjian ini, Tuhan berbicara dari situ apa yang harus kita lakukan. Jadi semoga semua kita menjadi mengerti. Saya tidak mengajar untuk saudara fanatik tanpa dasar yang betul. Kefanatikan, saya pikir itu bukan suatu kefanatikan, tapi suatu kekuatan berpegang teguh pada pengajaran. Dan itu yang diminta oleh Tuhan. Kalau kita teguh di situ, kita tidak diombang-ambingkan. Akhir zaman ini akan banyak anak Tuhan diombang-ambingkan sampai gugur dari iman. Ya, mulainya dari tadi, menjauh dari penggembalaan, hidup tanpa penggembalaan. Di sini selalu kita adakan baptisan air. Ada orang dari gereja mana juga ikut dalam baptisan air. Tapi saya selalu bicara soal penggembalaan. Kamu harus tentukan di mana engkau digembalakan. Baptisan air itu sifatnya umum, tapi penggembalaan Tuhan percayakan hamba-hamba Tuhan sekarang di sidang jemaat mana, di mana digembalakan. Jadi saya selalu harus menyampaikan itu, saudara-saudaraku. So itu anak-anak Tuhan, seluruh sidang jemaat ini harus hidup tergembala dalam firman Allah. Saya sebagai gembala harus tergembala di dalam firman Allah. Kalau di sini ada berapa banyak penginjil, seorang penginjil harus tergembala. Kalau di sini ada berapa banyak tua-tua, banyak pengerja-pengerja, semua harus tergembala. Semua seluruh sidang jemaat harus tergembala. Jatuh berzina, orang tahu itu dosa. Orang langsung tahu itu berdosa. Kalau jatuh mencuri, orang tahu langsung tahu itu dosa. Langsung dia minta ampun kepada Tuhan. Dan dia tahu caranya kembali. Tapi kalau hilang dari penggembalaan, namanya sesat. Namanya sesat. Kemana dia? Dia dipengaruhi oleh roh-roh yang jahat yang sedang bekerja di antara bangsa yang durhaka. Sesat. Itu namanya sesat. Bangsa Israel sesat. Ada yang di lembah, perhatikan. Ada yang domba jatuh di lembah, sesat dalam dosa. Tapi ada sesat di atas gunung-gunung. Ini dalam pemberhalaan. Berhala akhir zaman adalah kecongkakan dan kekerasan hati. Di sini yang banyak kali menyesatkan. Sudah berdosa, disesatkan lagi oleh kekerasan hati, tidak bisa tertolong. Sebab itu jangan kita seorang pun tersesat, tapi setialah dalam penggembalaan. Kita akan dibimbing oleh Tuhan. Bukan cuma saudara, saya juga harus tergembala. Jangan saudara pikir saya di luar penggembalaan. Saya tidak mau kalau saya di luar penggembalaan. Kalau firman Allah ini tidak mengena saya, buat apa saya menyampaikan firman Allah? Firman Allah ini untuk kita semua, untuk dinikmati, supaya kita terpelihara di saat Tuhan datang. Kita semua dalam keselamatan sempurna. Puji Tuhan. Kita mengakhiri ibadah kita dengan melakukan nyanyian Gembala Baik. Nomor berapa ya? Psalm nomor 9. Kita bangkit berdiri. Ya, nomor 9. Kita bangkit berdiri, kita melakukan nomor 9 dalam suatu pengakuan kita kepada Tuhan.
pengerja-pengerja tua-tua melakukan nyanyian ini. Sidang jemaat berdoa. Saudara-saudara adalah perpanjangan tangan Allah. Tuhan percayakan domba-domba ini dalam tangan saudara-saudara. Jemaat melihat apa saudara tergembala atau tidak. Saudara bagaikan ibu yang memelihara keselamatan dari anak-anaknya. Di sini kami ada